Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya coba saat ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur pada hari ini jika kita masih bisa beribadah kembali. Semesta ciptaan Tuhan mengumandangkan keindahan dan kemuliaan Allah karena mereka terpanggil untuk memuliakan Dia. Demikian kita hari ini, kita juga dipanggil di dalam kasih karunia-Nya oleh karya penebusan Yesus Kristus yang sudah dikerjakannya, supaya kita boleh datang, menyembah, mengagumi Dia, dan meninggikan Dia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita memasuki ibadah
dengan bersaat teduh. Ibadah hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera Allah Tritunggal turun menaungi kita semua. Amin. Pujian dan hormat patut kita sembahkan hanya kepada Dia saja. Kita pujikan nyanyian pujian bagimu. Nyanyian puji bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia membenci dosa kita, namun mengasihi kita. Oleh sebab itu Dia menghapus dosa kita seperti sejauh timur dari barat, membuangnya ke dalam tubir laut. Penggambaran bahwa Ia tidak ingin mengingat lagi kesalahan kita karena kasih-Nya. Kita pujikan pujian ini. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari dengan sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk mengakui segala salah dan dosa kita. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami. Kami menemukan bahwa hati kami seringkali menyimpang daripadamu ya Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi kami lebih suka memilih hal-hal yang memuaskan nafsu dosa kami. Di dalam kehidupan berkomunitas kami dan bahkan berbangsa bernegara di tanah air ini Tuhan. Kami kadang tidak peduli akan satu sama lain, bahkan tidak menghargai keperbedaan kami. Tidak ada kesatuan di antara kami karena individualisme menguasai hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mohonkan kepadamu anugerah pengampunan-Mu untuk kami ini. Dan mari baharui kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Supaya kami boleh hidup sesuai dengan jalan-Mu yang kudus. Baik di dalam kehidupan pribadi kami dan juga di dalam kehidupan komunitas kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Amin. Kita pujikan lagu ini dari chorusnya. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kita berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang ke-10 dan 12 berbunyi demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca petunjuk hidup baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis David Gunawan. Kepada hambanya dipersilahkan. Shalom semua yang terkasih dalam Tuhan. 2 hari lagi kita akan merayakan ulang tahun dari bangsa kita. Dan hari ini topik firman Tuhan berbicara tentang berjalan di dalam kesatuan. Saya akan membahasnya khusus dalam konteks kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus atas kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran di masa pandemi ini, Engkau menyediakan sebuah fasilitas bagi kami untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk itu. Dan hari ini Tuhan, kami mencoba datang kepadamu untuk ibadah kepada Tuhan. Kami mencoba menenangkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami coba merasakan kehadiran Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami mencoba memuji Tuhan melalui setiap pujian yang kami naikkan barusan. Bahkan saat ini Tuhan, kami hendak mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu sungguh-sungguh berasal dari Tuhan yang boleh menyapa setiap kami, melihat kelemahan diri kami, menopang kami, menegur kami, memberikan kami motivasi, bahkan menopang kami, mengingatkan kami untuk terus kembali melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Biarlah hati kami dipenuhi sukacita, dan Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami, berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, permisi tanya. Di manakah tempat Anda sering merasakan sakit hati, terluka, merasa tidak puas, kecewa, bahkan mutung? Saya rasa sebagian besar kita akan menjawab gereja. Mungkin juga ada yang menjawab di rumah, di kantor. Sesungguhnya Bapak Ibu, dalam hati saya tidak berharap kata gereja itu muncul dalam jawaban kita. Saya besar di gereja. Dari kecil main di gereja.
Saya tidur di gereja, bahkan makan di gereja. Gereja itu seperti sudah menjadi rumah kedua buat saya. Saya juga belajar melayani di gereja sampai hari ini. Dan selama itu juga saya melihat banyak peristiwa yang terjadi di gereja. Ada banyak orang sakit hati, ada banyak orang terluka, ada banyak orang marah. Bahkan ada banyak orang menjadi tawar hati oleh karena apa? Persoalan yang terjadi di gereja. Baik itu soal hamba Tuhan, soal pelayanan, soal apapun. Tentu saja di sisi lain ada banyak juga orang terberkati oleh pelayanan di gereja dan bertumbuh di sana. Meskipun demikian Bapak Ibu, jika dipikir-pikir agak ironis memang, gereja menjadi tempat banyak sekali orang mengalami yang namanya terluka, sakit hati. Gereja seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh damai sejahtera, tempat yang nyaman. Tetapi seringkali menjadi tempat yang subur untuk kita berperang, kita menyakiti orang lain, kita berkata yang tidak benar, baperan, sakit hati, bahkan saling menuduh satu sama lain. Jika kita melihat pada sejarah gereja, Bapak Ibu, ada banyak pertikaian dalam gereja disebabkan oleh hal-hal yang penting maupun tidak penting. Dan sebagian besar adalah hal-hal yang tidak penting, non-esensial. Mulai dari persoalan doktrin itu penting, tapi ada hal-hal persoalan yang seperti soal berpakaian, soal baju, soal jenggot, dan sebagainya. Paulus menyadari hal ini Bapak Ibu. Dia tahu betul bahwa di dalam gereja sangat mudah terjadi perselisihan, konflik, dan perpecahan. Karena gereja itu berisi orang-orang berdosa yang ditebus oleh Kristus. Namun orang-orang berdosa ini masih dalam proses pengudusan. Nah, lalu bagaimanakah kita menyingkapi hal ini? Jika bangsa yang majemuk ini, bangsa Indonesia, dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa yang menjadi pengikat orang percaya dan gereja Tuhan yang beraneka ragam ini? Melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita melihat sebuah kebenaran. Allah adalah sumber kesatuan jemaat. Dan Ia memanggil setiap orang percaya mengusahakan kesatuan itu. Sekali lagi, Allah adalah sumber kesatuan jemaat. Dan Ia memanggil setiap orang percaya, Anda dan saya, mengusahakan kesatuan itu. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 1-6. Bapak Ibu bisa baca bersama-sama dengan saya di rumah masing-masing ya. Efesus pasal 4 ayat 1-6. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dari nats firman Tuhan ini Bapak Ibu kita menemukan bahwa cara memelihara kesatuan dalam jemaat yang sangat beragam itu adalah dengan menghidupi panggilan kita. Sekali lagi, cara memelihara kesatuan dalam jemaat yang sangat beragam yaitu dengan menghidupi panggilan kita. Efesus pasal 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Pasal 4 ini dimulai dengan sebuah frase sebab itu. Tentunya hal ini ada kaitannya dengan apa yang Paulus jelaskan sebelumnya. Dalam pasal 1 dan 2, Paulus menjelaskan secara doktrinal bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi itu dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Yaitu karena kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Oleh sebab itu, kita memahami bahwa setiap kita dapat menjadi bagian dari warga kerajaan Allah semata-mata karena kasih karunia Allah. Bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita layak. Kita melihat dari perjanjian lama,
Abraham dipanggil sebelum ia betul-betul mengenal Allah dengan baik. Maka Bapak Ibu, kita bisa menjadi warga kerajaan Allah, kita bisa percaya kepada Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Allah. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada orang percaya Yahudi dan non-Yahudi di jemaat Efesus. Mereka mudah sekali terjadi bentrok. Paulus mengingatkan mereka adalah satu di dalam Kristus. Mereka dipersatukan bukan karena mereka layak, bukan karena mereka hebat. Mereka dipersatukan karena kasih karunia. Nah, kemudian Paulus melanjutkan tulisannya dengan berdoa bagi orang-orang percaya ini. Agar apa? Agar mereka semua hidup memuliakan dan mengagungkan Yesus selama-lamanya dengan cara memelihara kesatuan di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mulai dari pasal 4 sampai pasal 6, surat Efesus ini berisi tentang nasihat dan tindakan konkret yang harus dilakukan oleh jemaat Efesus sebagai respon mereka terhadap panggilan itu. Nah, tentunya tulisan ini berlaku untuk kita semua, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya kita mengetahui banyak teologi, namun tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, tidak ada gunanya kita melakukan banyak hal tanpa didasari teologi yang benar. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita kerjakan di gereja harus didasarkan kepada pengajaran yang benar, teologi yang benar. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, atau mungkin pernah bertemu dengan orang-orang yang, sudahlah kita bikin ini gereja, api, bagus, keren. Gak usah debat soal dasar teologinya. Saya pikir itu salah, Bapak Ibu. Ingatlah baik-baik bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di gereja harus ada dasar teologinya. Bahkan termasuk berpakaian seperti ini, memakai stola seperti ini. Tata cara, ibadah, semuanya harus ada dasar teologinya. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan para gembala dan para pengajar di ayat 11 sampai 15. Agar apa? Memberikan pengajaran yang benar supaya apa? Jemaat tidak mudah goyah. Jemaat tidak mudah terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran sesat. Apalagi di zaman itu, jemaat Efesus itu berhadapan dengan okultisme. Jadi sangat tidak mudah buat mereka. Nah, Paulus secara personal memberikan pesan kepada jemaat Efesus untuk melihat betapa berharganya panggilan yang Allah berikan di hidup mereka. Dia sendiri adalah teladan dari panggilan itu. Dia mengikuti panggilan itu. Bahkan dia melihat ketika ia di penjara itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, dia adalah orang yang mengajar jemaat Efesus. Dia adalah orang yang memperkenalkan Yesus kepada jemaat Efesus. Kepada orang-orang di Efesus. Sehingga Paulus berkata secara personal kepada mereka, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupmu sebagai orang-orang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pertanyaannya adalah, panggilan seperti apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Kita menemukan jawabannya di dalam pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 18 sampai 21. Panggilan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah panggilan yang mulia, panggilan yang penuh kuasa, panggilan yang menyatakan bahwa gereja dan seluruh ciptaan akan dipulihkan dan disatukan dalam Kristus sebagai kepala dan atas segala sesuatunya. Bukankah ini luar biasa, Bapak Ibu? Setiap orang percaya adalah duta-duta dari Allah untuk mewartakan berita yang luar biasa ini. Setiap kita dipanggil untuk mewartakan tentang Kristus yang akan menjadi kepala atas segala sesuatu. Dia akan disembah, segala cipta akan bertekuk lutut di bawah kakinya. Panggilan ini mulia dan penuh kuasa. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan panggilan yang mulia dan penuh kuasa ini harus sepadan, harus diiringi dengan apa? Tindakan yang mulia dan penuh kuasa. Jangan sampai panggilan luar biasa ini menjadi panggilan yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Bayangkan saja, Bapak Ibu, seandainya saya diangkat anak ya oleh Presiden Jokowi. Dia kan adalah orang yang luar biasa, nomor 1 di bangsa kita. Kan tidak mungkin, Bapak Ibu, ketika saya diangkat oleh dia,
hidup bersama dia, lalu kehidupan saya sembarangan, maka nggak cocok dengan panggilan itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Setiap orang percaya memiliki panggilan yang mulia, panggilan yang penuh kuasa, maka kehidupan kita harus sepadan dengan panggilan itu. Oleh sebab itu, jemaat Efesus diminta oleh Paulus menghidupi panggilan itu secara serius. Ayat 2. Paulus memulai dengan kata hendaklah. Kata hendaklah di sini menunjukkan suatu dorongan terus-menerus yang disampaikan oleh Paulus kepada orang Kristen. Memang benar, kita orang yang ditebus dan dikasihi oleh Kristus. Namun jangan lupa kita juga adalah orang berdosa yang masih hidup di dalam sinful nature kita. Dan natur berdosa kita yang setiap hari menarik kita jauh dari Allah. Oleh sebab itu adalah hal yang wajar ketika kita setiap hari terus bergumul dengan keinginan daging kita. Sama seperti Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dengan demikian, Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, hendaklah, berusahalah. Untuk apa? Untuk menghidupi panggilan itu. Nah, mari kita masuk lebih dalam. Ada 3 wujud nyata dari panggilan yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Ada 3 wujud nyata dari panggilan ini untuk memelihara kesatuan jemaat yang dinyatakan dalam ayat 2 dan yang ketiga. Yang pertama, yaitu soal rendah hati dan lemah lembut. Bapak Ibu, rendah hati di sini berarti menganggap orang lain itu lebih penting. Rendah hati artinya menyadari bahwa tidak ada orang percaya yang lebih layak mendapatkan berkat ketimbang orang percaya lainnya. Rendah hati berarti bahwa saya melihat orang lain itu lebih penting daripada saya. Bapak Ibu, rendah hati ini tidak ada kaitannya dengan memakai baju robek-robek ya. Meskipun orang itu bisa beli baju yang bagus, enggak demikian. Rendah hati ini juga tidak ada kaitannya dengan kalau kita lihat di gereja, ada orang naik sepeda ke gereja. Rendah hati ya dia ya, padahal dia bisa naik mobil yang mewah. Enggak demikian juga ya. Rendah hati ini berkaitan dengan inner beauty kita. Rendah hati ini berkaitan dengan karakter kita. Rendah hati ini berarti kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita. Harus kita akui bahwa ini sulit. Dan saya pribadi, saya adalah orang yang jauh dari rendah hati. Saya berusaha. Dan saya terus belajar untuk menjadi rendah hati. Dan itu tidak mudah buat saya, Bapak Ibu sekalian. Paulus menyinggung hal ini. Karena apa? Karena di dalam jemaat Efesus ada masalah yang serius. Selain masalah okultisme tadi yang saya sebutkan di awal. Masalah lain adalah masalah rasial. Orang-orang percaya, orang-orang Yahudi ini, yang sudah percaya kepada Yesus, mereka masih tetap menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Allah yang paling spesial. Itu sebabnya diri mereka jauh lebih tinggi daripada orang-orang percaya non-Yahudi. Nah, Paulus berkata kepada mereka bahwa kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita mempunyai kedudukan yang sama. Ada yang menjadi tangan, kaki, mulut, mata. Kita masing-masing mempunyai peran yang berbeda. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu dibanggakan dari diri kita. Tidak ada yang perlu kita tinggikan dari diri kita. Kita semua sama. Bapak Ibu, saya pikir kita harus bertobat dari cara yang keliru ketika dalam memandang tubuh Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Karena hal itu akan memecah belah kita. Berhentilah memandang ras dan etnis kita lebih baik dari yang lain. Berhentilah memandang diri kita lebih penting daripada orang lain. Berhentilah memandang diri kita lebih hebat dari kaum awam dan sebaliknya. Jemaat awam, berhentilah memandang diri kalian itu enggak ada apa-apanya dibanding para penginjil, pendeta dan sebagainya. Enggak, kita semua sama di hadapan Tuhan. Berhentilah ketika kita terus memandang gereja kita ini lebih baik daripada gereja lain. Atau sebaliknya.
Kita merendahkan gereja kita lalu kita meninggikan gereja lain. Stop. Karena apa? Kita sama di hadapan Tuhan. Berhentilah jika kita menghargai seseorang berdasarkan status ekonominya. Berdasarkan apa yang dipunyainya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil untuk memelihara kesatuan jemaat dengan cara apa? Hidup dengan rendah hati. Yaitu mementingkan kepentingan orang lain. Selain itu Paulus juga meminta setiap kita menghidupi panggilan kita dengan apa? Lemah lembut. Memang agak aneh kalau kita membayangkan kata lemah lembut ini dalam bahasa Indonesia ya. Lemah dan lembut. Letoy dong ya. Enggak demikian. Alkitab mempunyai pengertian yang berbeda ya. Kata lemah lembut berasal dari kata praus yang menunjukkan kepada sebuah sikap di dalam batin kita. Aristoteles mendefinisikan praus itu sebagai suatu sifat yang terletak di antara dua ekstrim. Marah yang berlebihan dan tidak pernah marah. Maka praus ini ada di tengah-tengah. Artinya orang yang lemah lembut itu adalah orang yang marah pada saat yang tepat. Bapak Ibu, mari kita kilas balik tentang kisah di Alkitab. Bukankah Yesus kita adalah pribadi yang rendah hati dan lemah lembut? Ia tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia tahu bagaimana menghadapi orang-orang Farisi dan Saduki yang mencobai dia. Dia tidak jatuh di dalam dua ekstrim, marah berlebihan atau tidak melakukan apa-apa. Dia melakukan semuanya itu, memberikan jawaban dengan tepat. Ia marah ketika bait Allah itu dijadikan sebagai sarang penyamuk. Namun di sisi lain, ia menangis ketika ada seorang janda yang kehilangan anaknya. Yesus kita adalah pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Karakter Kristus inilah yang harus melekat dalam diri setiap orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23 memberitahu kita bahwa rendah hati dan lemah lembut adalah buah roh yang harus terus-menerus kita usahakan ketika kita percaya kepada Yesus. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga buah roh itu berbuah lebat. Tidak ada kesatuan tanpa kerendahan hati dan kelemah lembutan. Ingat ya, tidak ada kesatuan tanpa kerendahan hati dan kelemah lembutan. Jika di gereja isinya orang-orang yang sombong, angkuh, kasar, sedikit marah, sedikit emosi, tidak bisa berkata-kata dengan baik, apa yang dipikirkan langsung dilampiaskan, di situ mudah sekali terjadi perpecahan. Oleh sebab itu poin pertama ini kita diingatkan, panggilan kita harus menghidupi panggilan kita itu dengan cara apa? Rendah hati dan lemah lembut. Maka yang kedua, sabar dan saling menanggung dalam kasih. Ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, terjemahan Indonesia kita di ayat ini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sebenarnya lebih tepat adalah kita saling menopang di dalam kasih. Nah, sabar dalam konteks Efesus ini berarti sabar terhadap orang yang menjengkelkan Bapak Ibu. Ada banyak orang menjengkelkan dalam jemaat. Bukan hanya hari ini ya, ternyata di zaman Paulus sudah banyak. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Dikatakan demikian. Kolose pasal 3 ayat 13. Dituliskan bahwa sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Paulus meminta jemaat Efesus itu untuk sabar. Sabar dalam arti apa? Mengampuni orang lain. Tahan terhadap orang-orang yang menjengkelkan. Tahan terhadap orang-orang yang ganggu gitu. Annoying. Nah,
Kita harus sabar terhadap orang-orang itu. Jikalau perbuatan orang-orang itu sudah menyakiti kita, kita diminta apa? Sabar. Dalam arti kita mengampuni mereka. Bapak Ibu, berat nggak? Berat banget kan? Sangat berat. Apalagi kalau kita terus ketemu orang itu, bekerja sama dengannya. Namun janganlah kita fokus kepada tindakan menyakitkan itu. Jangan berfokus kepada hal yang tidak menyenangkan. Kita bisa kok mengampuni orang tersebut. Karena apa? Tuhan ada teladan kita. Kita bisa kok mengampuni orang tersebut dengan cara apa? Memperbesar kasih kita kepada Allah dan kepada orang itu. Kita menambahkan kasih dalam diri kita. Kasih dari ilahi, kasih surgawi itu. Dan juga kita menambahkan kasih itu kepada orang lain. Maka kita bisa mengampuni orang itu. Bapak Ibu, pengampunan hanya mungkin dilakukan ketika kasih itu lebih besar dari rasa marah itu. Saya sekarang mempunyai 2 anak, Bapak Ibu. Anak-anak saya lah yang belajar, yang mengajari saya tentang artinya kesabaran. Dulu ketika saya jomblo ya, saya berpikir saya ini orang yang paling sabar. Ternyata enggak. Ketika saya punya anak, saya menghadapi situasi yang struggle, situasi yang sulit. Anak nangis ya, karena mereka masih kecil, diajak ngobrol juga tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti mereka nangis kenapa. Lalu ketika saya harus khotbah, menyiapkan bahan khotbah, bekerja dan sebagainya, selalu diganggu, tangan ditarik, laptop dipencet-pencet. Aduh, gak karuan. Bapak Ibu, pengen marah Bapak Ibu. Setiap hari ada rasa jengkel gitu. Namun Bapak Ibu, saya tidak memecat anak saya dari kakak. Udah ya, mulai hari ini karena kamu sangat menjengkelkan, kamu keluar dari hidup saya. Enggak demikian Bapak Ibu. Sampai hari ini saya mengasihi anak saya. Mengasihi mereka. Sekalipun setiap hari ada hal-hal, ada saja yang terjadi. Kenapa bisa melakukan itu Bapak Ibu? Karena kasih saya kepada mereka lebih besar daripada kesalahan mereka kepada saya. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kita lihat kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dosa. Kehidupan yang tidak layak. Setiap hari kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, cara merasa kita. Setiap kita berdosa kepada Tuhan. Namun Allah selalu bersedia mengampuni kita ketika kita berdoa mohon pengampunan. Setiap malam, setiap hari Dia mengampuni kita. Bahkan dalam ibadah seperti ini ketika kita masuk dalam pengampunan dosa, Ia mengampuni kita. Pertanyaannya, kenapa? Karena kasih-Nya lebih besar daripada kesalahan kita. Kasih-Nya lebih kuat daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Bukan berarti kesalahan kita tidak besar. Besar. Tetapi kasih Yesus lebih besar. Kasih-Nya lebih kuat daripada dosa. Ada lagunya tuh Bapak Ibu. Itu bagus sekali. Maka sikap inilah yang harus kita pelihara. Yang harus kita hadirkan ketika kita hidup sebagai jemaat Tuhan. Bukan hanya sebagai jemaat Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri di dalam keluarga. Sebagai anak. Bahkan sebagai warga dari bangsa ini. Perbesar kasih kita. Maka kesalahan orang lain akan menjadi kecil. Dan kita bisa mengampuni mereka. Yang ketiga, berusaha memelihara kesatuan dengan sekuat tenaga. Di ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 2 sikap hati sebelumnya Bapak Ibu tidak ada gunanya jika kita tidak berusaha memelihara kesatuan itu dengan apa? Sekuat tenaga. Kesatuan memang berasal dari Allah. Bukan hasil usaha kita. Namun kita diminta untuk berusaha sekuat tenaga. Make every effort. Dalam diri kita, apapun yang bisa kita usahakan untuk memelihara kesatuan itu.
Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kemuliaan Allah menjadi nyata di tengah-tengah hidup orang percaya dan jemaat. Itu sebabnya di dalam konteks kita hidup bergereja Bapak Ibu. Kita harus sekuat tenaga memelihara kesatuan jemaat. Betul dalam gereja ada orang-orang tidak menyenangkan. Betul dalam gereja mungkin ada hamba Tuhan yang tidak menyenangkan. Tapi itu bukan berarti menjadikan alasan bagi kita untuk memecah belah gereja. Enggak. Yang harus kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga memelihara kesatuan itu. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan dalam memelihara kesatuan gereja? Apakah kita sudah memberikan sekuat tenaga kita memelihara kesatuan tubuh Kristus? Maka bagian terakhir dari pembahasan kita, dasar atau fondasi dari panggilan itu adalah Allah Tritunggal. Ayat 4-6. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu, bagian ini sangat indah sekali. Paulus menyusunnya itu dengan begitu rupa. Bapak Ibu lihat, Paulus memunculkan pribadi Allah Tritunggal itu. Dia menyusun dari roh, satu Tuhan, Tuhan Yesus, dan satu Allah, Allah Bapa kita. Kenapa demikian? Karena dia ingin berkata kepada jemaat di Efesus, kita menjadi satu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang mempersatukan jemaat, mempersatukan orang percaya Yahudi dan non-Yahudi yang tiap hari itu bentrok ras. Tetapi kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Karena apa? Dipersatukan oleh Roh itu. Oleh karena Roh itu kita mempunyai jalan masuk kepada Kristus. Lalu Kristus inilah yang menjadi pengharapan kita. Dan kita pun ditebus oleh Kristus. Lalu kehidupan kita itu yang sudah dipersatukan oleh Roh, yang ditebus dan dikasihi oleh Kristus, kita pakai untuk apa? Mengembalikan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah Bapa. Itu sebabnya Bapak Ibu, Paulus menyusunnya, mengingatkan kepada kita. Kita ini dipanggil untuk memelihara kesatuan tubuh Kristus. Kita harus memelihara kesatuan tubuh Kristus itu dengan cara apa? Dengan menghidupi panggilan itu. Yang dinyatakan dengan sikap yang rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menopang, dan berusaha sekuat tenaga memelihara kesatuan itu. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Efesus pasal 4:6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sekali lagi, tujuan akhir dari kesatuan jemaat ini adalah mewartakan kepada seluruh dunia bahwa Kristus yang kita percaya, Kristus adalah kepala atas segala sesuatu. Dan semua akan bertukuk lutut di hadapannya ketika ia datang kedua kali. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah orang lain akan percaya akan hal itu? Jika orang Kristen sendiri tidak memelihara kesatuan tubuh Kristus. Hiduplah sesuai dengan panggilan kita. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu siapa kami. Kami adalah orang-orang berdosa yang diberikan anugerah keselamatan. Bukan karena kami layak, bukan karena kami pantas. Tapi semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu yang melayakkan kami. Engkau menjadikan kami sebagai bagian dari tubuh Kristus. Tuhan, kami sadar ketika kami menjalankan peran kami sebagai anggota tubuh Kristus. Seringkali kami menonjolkan keberdosaan kami itu begitu rupa. Kami hidup menjadi orang-orang yang tidak menyenangkan. Bahkan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tutur kata kami, cara berpikir kami,
Tindakan kami yang seringkali kami berpikir itu benar, tapi tanpa kami sadari kami menyakiti orang lain, bahkan mempermalukan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Sebab kami tidak layak. Ampunilah setiap kami Tuhan, termasuk hamba-Mu ini. Balutlah kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga masing-masing kami diingatkan. Ayo, hiduplah sebagai anggota tubuh Kristus. Yang saling memelihara, mengasihi. Dan bantulah kami Tuhan. Mulai hari ini, hidup di dalam kerendahan hati. Lemah lembut, sabar, saling menopang satu sama lain dalam kasih. Rela memberikan pengampunan itu. Bahkan dengan sekuat tenaga memelihara kesatuan tubuh Kristus. Supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Dan seluruh bumi mengagungkan Engkau. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari Bapak Ibu sekalian, kita meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan pujian dikenal sebagai orang Kristen sambil kita membawa persembahan kita. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Kita satu dalam roh, satu dalam Tuhan. Dan bersyukur semua akan dijadikan baru. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain karena kita anaknya. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Kita kerja bersama, kerja bagi Tuhan. Menolong jiwa orang yang masih gelap. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain karena kita anaknya. Pujilah Allah Bapa karena anugerahnya. Dan bagi Yesus Kristus anak tunggal Bapa. Pujilah Roh Kudus yang mempersatukan kita. Saling kasih mengasihi sesama kita. Orang lain karena kita anaknya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan berdoa persembahan dan akan langsung dilanjutkan dengan doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang padamu hari ini bersyukur akan kasih setia dan berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami ingin membawa persembahan kami yang juga merupakan berkat darimu. Kami berdoa supaya persembahan ini Tuhan sucikan, kuduskan. Dan Tuhan pakai untuk perluasan pekerjaan tangan Tuhan di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami rindu membawa pemerintahan kami. Pemerintahan Indonesia yang sedang mengalami kesusahan dalam memperbaiki perekonomian yang ada. Kami berdoa sekiranya Tuhan yang berbelas kasih untuk segala hal yang sedang diupayakan oleh pemerintahan kami demi membenahi ekonomi yang terus merosot akibat pandemi ini. Kami juga menyerahkan untuk mereka para pengusaha, pebisnis, dan lembaga-lembaga ekonomi yang lainnya yang sedang berjuang demi menaikkan kemerosotan ekonomi di tengah pandemi ini. Tuhan sekiranya yang memberikan mereka hikmat dan kekuatan, daya juang dan semangat dalam usaha yang mungkin sedang atau mereka lakukan. Tuhan sekiranya yang sertai dan berkati mereka. Kami juga hari ini mau berdoa untuk lonjakan kasus COVID yang terjadi di luar ranah Pulau Jawa. Fasilitas dan kebutuhan medis sangatlah berbeda dengan Pulau Jawa. Ada daerah-daerah yang bahkan sangat sulit untuk mendapatkan fasilitas dan kebutuhan medis yang layak. Kami mohonkan anugerah-Mu ya Tuhan. Sekiranya Engkau yang memberikan hikmat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat memikirkan dan menindaki hal ini dengan serius.
supaya pengadaan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan medis bisa disalurkan dengan cepat dan tepat bagi daerah-daerah yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi para oknum-oknum yang suka memanfaatkan situasi COVID ini Tuhan, demi menguntungkan diri sendiri. Sekiranya Tuhan, Engkau yang menghentikan mereka, membuat mereka sadar akan perbuatan mereka, sehingga mereka berbalik dari perbuatan jahat mereka, dan tidak merugikan orang lain. Kami juga saat ini tidak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan, baik itu jemaat GKT maupun di luar GKT. Sekiranya Engkau Tuhan yang terus menguatkan hati, iman, pengharapan mereka, supaya mereka tidak menjadi goyah di masa-masa yang sukar ini. Kami mohonkan belas kasih-Mu. Hanya ini doa kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Sebab segala pujian hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kiranya Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Allah Putra menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Allah Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.